Sahabat-sahabat, selamat pagi. Obrolan pagi ini masih mengenai manajer handal yang proaktif. Manajer handal yang proaktif itu karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang dia rubah menjadi kemampuan kerja, bisa melakukan inovasi, memiliki etos kerja yang sangat tinggi, dan memiliki etik kerja serta adab-adab kerja yang bagus. Nah, 4 ini menjadikan dia proaktif. Kenapa dia juga harus proaktif? Karena manajer handal itu dia tahu bahwa dia tahu. Dia tahu apa yang akan dikerjakan. Dia tahu bagaimana mensolusi daripada problem menjadi problem solver. Itu adalah manajer handal. Nah, manajer handal itu yang dia tahu bahwa dia tahu mampu membangun ekosistem. Ekosistem tim yang handal. Ekosistem tim yang handal itu mampu meng-create, membangun, menciptakan yang dinamakan good people. Kemudian dalam perjalanan membangun good system. Di dalam perjalanan membangun outputnya good product. Itu adalah manajer handal yang proaktif, yang dia tahu bahwa dia tahu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara manajer handal, kenapa sangat dibutuhkan oleh perusahaan? Dan wajib setiap manajer harus menjadi manajer handal. Karena manajer handal yang mampu membangun ekosistem anggota tim handal itu mampu melakukan transformasi bisnis, mampu melakukan transformasi di organisasi bisnis. Artinya mampu melakukan transformasi di organisasi bisnis, yaitu mampu memanfaatkan orang yang ada. Kalau dia mau memanfaatkan orang yang ada, dia didik dari tidak bisa menjadi bisa, dan kerjanya luar biasa, sehingga outputnya luar biasa. Itu dari segi orang. Yang kedua, mampu membangun sistem. Proses bisnisnya dia bangun, sehingga pekerjaannya tidak menjadi perasaan tapi logika. Karena kalau membangun sistem itu adalah bagaimana memperbaiki efisiensi, efektivitas. Sistemnya yang tadinya kurang efektif, kurang efisien, dengan pengalaman dia, kemampuan dia bekerja, dia bisa merubah, men-shifting menjadi lebih efektif, dan itu yang dinamakan good system. Nah, tentu good people dia bangun, good system dia bangun, dia akan melakukan aksi manajemen berdasarkan data, memanfaatkan data. Data sebagai basis analisis. Data di mana yang kurang efisien, di mana yang kurang efektif, dia akan melakukan yang dinamakan transformasi, menjadikan lebih efektif, menjadikan lebih efisien. Dan manajer yang handal yang proaktif tersebut mampu memakai teknologi yang cocok untuk mempercepat proses pekerjaannya. Aplikasi yang cocok yang untuk mempercepat pekerjaannya. Aplikasi yang cocok untuk memberikan direction, untuk mengkontrol aksi manajemen yang dilakukan oleh timnya, sehingga timnya bisa mendapatkan direction yang jelas, yang terukur, yang sederhana, mudah dipahami, mudah dijalankan, dan akan menghasilkan output pekerjaan yang baik, yang efisien, yang efektif.
itu karena dia mampu menerapkan teknologi atau aplikasi yang cocok dengan perusahaannya. Kenapa dia bisa melakukan membangun orang, membangun sistem, memakai data untuk analisis, dan mempergunakan teknologi yang sesuai dengan perusahaannya, sesuai dengan anggota timnya. Karena dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, kalau dia tahu bahwa dia tahu, dia bisa melakukan transformasi organisasi. Nah, saran saya kepada manajer-manajer handal, lakukanlah transformasi organisasi. Pertama adalah talentnya dulu, orangnya dulu. Tentukan di perencanaan ya, siapa pelaku aksi manajemen Anda dan pemimpin yang akan memimpin aksi manajemen Anda. Tentukan dulu. Talent-talentnya ada nggak di dalam perusahaan Anda? Anda harus punya kriteria talentnya dan harus punya sumber-sumber talent itu. Kemudian talent itu Anda bangun dengan konsep Anda. Karena Anda sudah paham dulu, Anda bisa memahamkan orang lain. Anda sudah tahu dulu apa yang Anda bisa membuat tahu orang lain. Kuncinya hanya dengan ilmu pengetahuan yang bisa merubah dari tidak bisa menjadi bisa, bisa menjadi luar biasa dan hasilnya luar biasa. Itu adalah talent. Talentnya harus dipilih sehingga Anda nanti setelah tahu anggota tim Anda bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat untuk meraih objektif, untuk mencapai objektif. Nomor 1 itu. Nomor 2 adalah Anda, karena Anda proaktif, tahu bahwa Anda tahu, Anda bisa memilih aplikasi atau teknologi yang sesuai dengan organisasi bisnis Anda. Aplikasi dan teknologi itu yang akan mempercepat proses kerja tim Anda, akan mempercepat melihat indikator-indikator keberhasilan dan kesuksesan tim Anda. Oleh sebab itu, Anda harus lihat aplikasi teknologi yang sesuai, yang cocok bagi organisasi bisnis Anda. Itu nomor 2 teknologi. Selain talent, nomor 2 teknologi untuk Anda lakukan transformasi. Yang ketiga adalah cara kerja. Sistem kerja. Buat job goal-nya. Sebelum Anda bikin job goal, Anda harus bikin ruang lingkup pekerjaan apa. Bikin job goal setiap individu anggota tim Anda. Buat job desk-nya secara jelas dan buat SOP-nya. Buat juga rencana pembangunan dia, training development-nya, dan buat juga hasil aksi mereka, yaitu penilaian keberhasilan dengan kriteria yang telah disepakati antara Anda dengan anggota tim Anda. Itu cara kerja itu harus diterapkan, terus-menerus dilakukan. Direction control tiap hari kalau perlu, minimal 2 hari sekali. Ini akan menciptakan ekosistem yang handal. Nah, kalau itu talent sudah diciptakan, ya, teknologi sudah didapat, cara kerja atau sistem kerja sudah dievaluasi, maka proses pekerjaannya menjadi baru di organisasi Anda dan lebih efisien. Yang akhirnya nanti dengan kontrol Anda, dengan sistem aplikasi yang terjadi di organisasi, automatization. Semuanya berjalan dengan otomatis by system, bukan by perasaan, by system. Jadi teman-teman, Anda harus lakukan transformasi sebagai manajer Anda. Pilihlah talent, pilihlah teknologi, pilihlah evaluasi cara kerja yang efisien, efektif, dan akan menjadi proses baru yang menjadi lebih efisien, menjadi lebih automatization. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.